Assalamualaikum, Wilujeng Tepang, salam jumpa teman-teman. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan selalu bersyukur. Kembali kita berbagi pengalaman melalui kisah-kisah yang dialami sendiri atau diceritakan kembali oleh narasumber. Di video kali ini aku akan menceritakan kejadian yang diceritakan kembali oleh temanku Teteh Ica. Teh Ica menceritakan kisah perjalanan hidup anak temannya dengan perasaan sangat sedih. Anak tersebut akan menjadi tokoh utama dalam cerita ini. Aku ganti namanya menjadi Santi. Mohon maaf jika ada kesamaan nama atau cerita. Aku hanya berharap kisah ini akan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kejadiannya sekitar tahun 2005. Saat itu umur Santi 18 tahun. Wajahnya cantik dan anaknya ramah. Santi adalah anak tunggal dari keluarga berada, dan karena perceraian orang tuanya ia menjadi liar, masuk dalam lingkungan pergaulan bebas. Sering nongkrong di klub malam, mabuk-mabukan serta bergonta-ganti pacar. Ijazah yang dimilikinya hanya ijazah SMP. Ketika duduk di bangku SMA, Yanti sering bolos untuk sekedar nongkrong dengan temannya. Tahun pertama di bangku SMA, dia naik kelas dengan nilai yang dikatrol wali kelasnya. Tahun kedua, orang tuanya mendatangi kepala sekolah untuk bernego. Kalau Santi dinaikkan ke kelas 3, maka orang tua Santi akan memberikan sumbangan yang cukup besar untuk mendanai pembangunan perpustakaan sekolah. Dan akhirnya Santi pun naik ke kelas 3. Ketika di kelas 3 inilah perceraian kedua orang tua Santi terjadi. Awalnya ibu Santi menemukan tespek di dalam kamar mandi. Setelah terus didesak, akhirnya Santi mengaku kalau tespek itu adalah miliknya dan hasilnya adalah positif. Ayah dan ibu Santi memaksa untuk menggugurkan kandungannya. Saat itu, usia kandungan Santi memasuki bulan ketiga. Santi mengikuti kemauan orang tuanya. Ia dibawa ke dokter kandungan terkenal relasi orang tuanya. Tetapi ketika baru memasuki ruang praktek dokter tersebut, Santi sangat ketakutan melihat begitu banyak peralatan medis di ruangan itu. Ia meronta-ronta lalu berhasil kabur. Setelah hampir 2 minggu ia gak pulang ke rumah, orang tuanya kebingungan karena gak mendapatkan kabar apapun tentang Santi. Ponselnya tidak bisa dihubungi. Bagaimana keadaannya? Yang dikhawatirkan orang tuanya, kondisi Santi, anaknya saat itu sedang hamil. Teman-temannya sudah semua dihubungi. Sanak saudaranya pun gak ada yang tahu. Sementara kedua orang tuanya hampir setiap bertemu selalu ribut bertengkar. Ada-ada saja masalah yang menjadi pangkal keributan. Sampai di hari ke-6 Santi kabur, ibunya sudah pindah ke rumah orang tuanya yaitu nenek Santi di Bandung. Sementara ayahnya masih tetap tinggal di rumah milik mereka di Jakarta. Upaya pencarian Santi masih tetap dilakukan walau mereka sudah beda tempat tinggal. Sampai akhirnya mereka mendapat kabar kalau Santi sudah beberapa hari terakhir tinggal di rumah neneknya, yaitu ibu dari ayahnya. Sang kakek sudah beberapa tahun lalu meninggal dunia, tetapi nenek memilih hidup sendiri di kampung kelahirannya. Anak-anaknya sudah berusaha membujuk nenek untuk tinggal bersama salah satu anaknya.
nenek tidak ingin tinggal jauh dari makam kakek karena mereka berdua saling mengasihi. Beda dengan kedua orang tua Santi yang keduanya sibuk bekerja dan sudah sukses. Ayah dan ibu Santi jarang sekali bisa bertemu di rumah. Ponsel yang mereka miliki sama sekali tidak ada manfaatnya, walaupun sekedar menanyakan keadaan masing-masing. Apakah sudah makan, pulang jam berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Memang sudah lama sekali ayah Santi tidak pernah menengok ibu kandungnya di kampung. Sebuah desa kecil jauh di pelosok di daerah Bogor Barat. Setiap bulan ayahnya Santi hanya mengirimi biaya hidup untuk ibunya yang diantarkan supirnya. Pada pertemuan di rumah nenek, ayah dan ibu Santi malah memperebutkan hak pengasuhannya. Santi tidak ingin tinggal bersama orang tuanya lagi. Dia lebih merasa nyaman hidup dengan neneknya karena neneknya lebih menyayanginya daripada kedua orang tuanya. Santi juga tidak ingin ayah dan ibunya memaksanya untuk menggugurkan kandungannya lagi. Ia ingin melahirkan dan membesarkan anaknya bersama nenek. Bahkan ia melarang nenek untuk menerima uang bulanan yang diberikan ayahnya. Dan nenek menyetujui semua keinginan Santi. Kedua orang tua Santi menjadi marah. Urusannya melebar pada talak yang entah sudah beberapa kali dijatuhkan ayahnya kepada ibunya. Tekad Santi sudah bulat. Ia ingin hidup di kampung bersama neneknya, melahirkan dan membesarkan anaknya. Mulailah Santi menata kehidupannya. Sisa uangnya dijadikan modal untuk memulai usaha. Dia membeli pakaian anak-anak dan dewasa untuk dihutang-hutangkan. Pembayarannya dengan cara dicicil. Ada yang membayar harian, mingguan, atau bulanan. Setiap hari, Santi menagih pembayaran berjalan dari satu rumah ke rumah lain. Sebentar saja sosoknya yang ramah sudah dikenal banyak orang di kampung nenek. Kehamilannya yang seharusnya merupakan aib seperti terhapus dengan pembawaannya yang ramah, sopan, dan suka menolong. Banyak pemuda yang terpikat siap menerima keadaan Santi dan ingin menikahinya. Santi menolak dengan halus semua lamaran itu. Ia hanya memiliki satu keinginan, yaitu membesarkan anaknya dengan baik. Perut Santi yang membesar karena hamil berbeda dengan perut ibu-ibu hamil seusia kandungannya. Perut Santi kelihatan lebih besar, sehingga seringkali ia cepat telah setelah beraktivitas. Keadaan yang berubah 180 derajat tidak membuat Santi mengeluh. Dia belajar banyak hal dari nenek. Usaha mengkreditkan pakaiannya hanya berjalan selama beberapa bulan saja. Mereka benar-benar harus berhemat karena nenek dan Santi tidak mau menerima uang pemberian ayah atau ibunya. Keuntungan dari usahanya yang tidak seberapa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan sebagian disisihkan untuk persiapan kelahiran bayinya. Ketika waktunya tiba untuk melahirkan, hanya ada nenek di sampingnya yang terus memberinya semangat. Dan ketika bayinya lahir, ternyata kembar. 2 bayi laki-laki yang sehat. Barulah kedua orang tua Santi datang bergantian untuk menjenguk mereka. Dan sekali lagi, usaha untuk membujuk mereka menerima bantuan keuangan ditolak oleh nenek dan Santi. Hari berganti hari,
Usia dua bayi kembar Santi sudah 8 bulan. Sehari-harinya, neneknya lah yang menjaga dan mengurus si kembar. Sementara Santi bekerja sebagai tukang cuci pakaian dari rumah ke rumah. Mungkin karena terlalu lelah, Santi sempat pingsan ketika sedang bekerja di rumah majikannya. Wajahnya pucat dan tubuhnya lemas ketika diantar pulang oleh anak majikannya. Sejak saat itu, kondisinya semakin memburuk. Banyak teman-temannya di kampung itu yang bersimpati. Mereka menjenguk dan memberikan bantuan untuk berobat. Tetapi Santi melarang keras nenek untuk memberitahu kondisinya kepada ayah dan ibunya. Sampai akhirnya takdir menemuinya. Pagi itu, nenek membangunkan Santi untuk sarapan, dan ternyata Santi sudah meninggal dunia dalam posisi tertidur di antara kedua bayi kembarnya. Prosesi pemakaman dilakukan secara sukarela oleh warga kampung. Kedua orang tua Santi datang tepat pada saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. Jerit histeris kedua orang tuanya, terutama ibunya, mengagetkan warga yang sedang sibuk membantu prosesi pemakaman tersebut. Mereka mengenali ayah dan ibu Santi, tetapi mereka jarang sekali melihat keduanya datang mengunjungi nenek dan almarhum Santi, anak mereka semasa hidup. Waktu itu, jelas kedatangan mereka menjadi buah bibir perbincangan warga sampai berhari-hari. Pada malam pertama kematian Santi, seorang bapak warga kampung yang pulang seminggu sekali karena bekerja Jakarta sedang menunggu angkot sepulang dari kerja. Bapak itu adalah tetangganya nenek. Ia melihat Santi sedang berdiri di pinggir jalan, seperti sedang menunggu angkot juga. Setelah menyapanya, bapak tersebut mengajak Santi untuk pulang bersamanya. Dalam perjalanan, tidak ada pembicaraan apapun di antara mereka. Sampai akhirnya, mereka turun di mulut sebuah gang yang sama. Santi mengucapkan terima kasih karena bapak tersebut sudah membayarkan ongkos angkotnya. Lalu, ia berjalan ke arah yang menjauh dari rumahnya tanpa bicara sepatah kata pun. Sesampai di rumah, bapak ini menceritakan kepada istrinya bahwa dia bertemu dengan Santi dan mereka pulang bersama. Bapak itu terkejut karena istrinya berkata kalau Santi sudah meninggal dunia dan baru saja dimakamkan. Keesokan harinya, istri dari bapak tersebut menceritakan kepada nenek apa yang sudah dialami suaminya. Bisa kita bayangkan kesedihan hati nenek mendengar cerita itu. Malam-malam selanjutnya, beberapa rumah dikabarkan ada yang mengetok-ngetok pintunya. Dan ketika dibukakan, tidak ada siapapun di sana. Malah, warga juga sering mendengar suara tangisan sedih dari samping rumah. Dan lagi-lagi, tidak ada siapapun ketika pintu dibuka. Puncaknya ketika beberapa teman-teman almarhum Santi mengalami mimpi yang bersamaan. Mereka bermimpi didatangi sosok almarhum dan mengatakan bahwa almarhum masih berat meninggalkan kedua bayi kembarnya dan neneknya.
Pernah juga kejadian salah satu teman almarhum tiba-tiba menangis lalu mengaku bahwa dirinya adalah almarhum Santi dan mengatakan kekhawatirannya dengan bayi kembarnya dan neneknya. Akhirnya, kabar tersebut sampai ke telinga orang tua almarhum Santi. Mereka mengundang guru-guru mengaji dan warga kampung untuk ikut mendoakan agar almarhum tenang di alamnya. Beberapa malam diadakan pengajian khusus untuk mendoakan almarhum di rumah nenek. Dan di pagi harinya, ayah, ibu, nenek beserta kedua bayi kembar Santi berziarah ke makam almarhum Santi. Nenek berbisik lirih di samping makam cucunya untuk menerima takdirnya karena mereka pun sudah mengikhlaskan kepergian Santi. Penyesalan di hati kedua orang tua almarhum tidak bisa kita bayangkan. Apalagi ketika menatap wajah polos kedua bayi kembar yang sudah kehilangan ibunya di usia yang masih sangat muda. Ibu muda yang berjuang seorang diri sekuat tenaga hingga ajal menjemputnya. Ibu muda yang mengubah total gaya hidup dan prinsip hidupnya. Semua itu berangkat dari kesalahan-kesalahan yang ia ingin perbaiki. Penyesalan yang datang terlambat dan nasi sudah menjadi bubur. Tinggal bagaimana kita terus berusaha memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan selama kita masih diberi kesempatan untuk bertobat. Segera meminta maaf kepada siapapun tanpa rasa gengsi ketika kita melakukan kesalahan. Menebar kebaikan kepada siapapun, kapanpun, dimanapun. Untuk teman-teman yang sudah bekerja kompak, mendukung, aku ucapin terima kasih. Hatur nuhun pisan. Untuk teman-teman, mohon dukung channel Malam 13 dengan mensubscribe, like, dan komen. Bagikan jika ini bermanfaat untuk dijadikan pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.